Kisah ini bukan sekadar cerita cinta biasa. Bayangkan kamu hanyalah seorang TKI sederhana dari Brebes, lalu tiba-tiba menolong seorang janda muda asal Jepang yang cantik dan kaya, yang mobilnya mogok di tengah jalan. Tapi siapa sangka, pertolongan kecil itu justru menjadi awal dari segalanya. Kisah ini akan membuatmu tersenyum, baper, dan mungkin menitikkan air mata haru. Jangan lupa subscribe channel ini untuk cerita-cerita romantis nyata yang bikin kamu baper setiap hari. Namaku Dika. Lengkapnya Muhammad Dika Prasetyo. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Hidupku bisa dibilang sederhana, bahkan cenderung serba kekurangan. Ayahku sudah meninggal sejak aku duduk di bangku SMP, dan sejak saat itu, ibuku menjadi segalanya bagiku. Beliau menjual gorengan di depan rumah demi mencukupi kebutuhan kami. Sejak lulus SMA, aku tak punya banyak pilihan. Kuliah? Mimpi itu seakan terlalu mewah untuk dipikirkan. Aku lebih memilih langsung bekerja untuk bisa membantu ibu. Awalnya kerja serabutan di Brebes, kadang bantu-bantu di bengkel, kadang ikut proyek bangunan, kadang juga ngojek pakai motor pinjaman teman. Tapi hidup di desa kecil membuat penghasilan juga kecil. Aku pun mulai berpikir lebih jauh. Banyak tetanggaku yang jadi TKI, pulang bawa motor, bahkan ada yang bangun rumah baru. Setelah banyak pertimbangan dan restu dari ibu, akhirnya aku nekat mendaftar jadi TKI ke Jepang. Butuh waktu dan biaya, tapi alhamdulillah semua lancar. Waktu pertama kali menginjakkan kaki di Jepang, aku hanya bisa bengong. Semua serba teratur, bersih, dan rapi. Tapi di balik keindahan itu, aku tahu perjuanganku baru dimulai. Aku tak punya siapa-siapa di sini. Bahasa Jepangku pun masih belepotan. Dan pekerjaan pertamaku hanya sebagai buruh angkut barang di pelabuhan. Tapi aku tak mengeluh. Setiap malam aku berdoa, semoga aku kuat dan bisa bawa rejeki untuk ibu di kampung. Hari itu adalah hari yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Waktu itu musim gugur mulai merambat ke ujung. Daun-daun maple jatuh perlahan, menutupi trotoar dengan warna jingga kemerahan yang indah. Tapi bukan keindahan musim gugur yang membuat hari itu begitu membekas di hatiku. Aku baru saja pulang kerja dari sebuah proyek bangunan di pinggiran kota Saitama. Tanganku masih terasa pegal karena tadi harus mengangkat beton seharian. Jaket tipis yang kupakai pun tak cukup menahan dinginnya angin musim gugur yang menusuk. Di jalan kecil yang agak sepi, aku melihat sebuah mobil putih mewah berhenti di pinggir jalan. Asap tipis keluar dari bagian depannya. Seorang wanita muda tampak berdiri di dekat mobil itu, mengenakan mantel panjang warna krem. Dari kejauhan saja sudah terlihat kalau dia panik. Sesekali dia membuka kap mesin, lalu menutupnya lagi, lalu membuka lagi. Aku melambatkan langkah, lalu dengan hati-hati mendekat. Tak tahu kenapa, kakiku seperti melangkah sendiri. Entah karena rasa ingin membantu atau hanya karena rasa penasaran. Tapi begitu aku mendekat, jantungku langsung berdetak lebih cepat. Wanita itu cantik sekali. Wajahnya putih bersih, matanya lebar seperti boneka, dan rambut panjangnya dikuncir ke belakang dengan pita kecil. Dalam hati, aku langsung berkata, "Waduh, kayak artis Jepang." Aku mencoba tetap tenang dan sopan. "Sumimasen, mobil rusak ya?" tanyaku dengan bahasa Jepang yang seadanya. Dia menoleh dengan cepat. Matanya sedikit membesar, mungkin terkejut melihat ada orang asing mendekat. Tapi detik berikutnya dia mengangguk dengan raut cemas. "Hai, mobil saya tiba-tiba mati," katanya. Suaranya lembut, seperti suara dalam drama Jepang yang pernah kutonton diam-diam di kamar kontrakan. Aku mendekat ke kap mesin, mengintip ke dalam. Jujur saja, aku bukan montir profesional. Tapi karena dulu sempat magang di bengkel sepupu waktu di kampung, aku lumayan paham dasar-dasarnya. Aku lihat kabel aki agak longgar, lalu kubetulkan posisinya. Aku juga mengetuk bagian saringan udara, berharap ini cuma masalah kecil. "Coba nyalakan sekarang," kataku sambil mundur sedikit. Dia masuk ke dalam mobil, lalu memutar kunci. Mesin pun langsung menyala. Suaranya halus kembali, tidak ada suara aneh.
Dia keluar dari mobil dengan ekspresi terkejut dan gembira. "Sugoi," katanya. "Kamu hebat sekali. Terima kasih banyak." Aku tersenyum malu. "Ah, kebetulan saja bisa. Itu juga belajar dari bengkel kampung," jawabku polos. Dia lalu bertanya namaku. "Dika," kataku. "Saya dari Indonesia." "Indonesia?" Wajahnya berbinar. "Saya suka negara kamu. Saya pernah ke Bali." Dan begitulah, percakapan kecil itu menjadi awal dari segalanya. Namanya Haruna. Usianya 30 tahun, 3 tahun lebih tua dariku. Tapi wajahnya sangat muda, bahkan aku kira dia seumuran denganku. Dengan nada suara lembut, dia bercerita kalau dia seorang janda. Suaminya meninggal 2 tahun lalu karena sakit kanker. Mereka belum sempat punya anak. Sejak itu, dia hidup sendiri dan mengelola toko bunga warisan keluarga suaminya. "Hari ini aku sedang buru-buru mengantar pesanan bunga ke rumah pelanggan, tapi malah mobil mogok," katanya sambil tersenyum tipis. Aku hanya mengangguk dan mendengarkan. Dia lalu mengajakku duduk sebentar di sebuah kedai teh di pinggir jalan, sebagai ucapan terima kasih. Awalnya aku ragu, tapi dia bersikeras. Di kedai itu, kami duduk berdua sambil minum teh hangat. Haruna banyak bertanya tentang Indonesia, tentang makanan khas, tentang keluargaku, dan tentang pekerjaanku di Jepang. Aku menjawab seadanya, kadang terbata-bata karena keterbatasan bahasa, tapi dia sabar. Senyumnya tak pernah hilang dari wajahnya. "Kamu orang baik, Dika," katanya. "Kalau kamu butuh pekerjaan, kenapa tidak kerja di tokoku saja?" Aku terkejut. Kupikir dia bercanda. Tapi dia mengangguk serius. "Aku butuh orang untuk bantu angkut pot bunga dan merawat tanaman. Kamu kelihatan pekerja keras." Aku hampir tak percaya. Pekerjaan? Di tempat yang layak? Dengan bos sebaik dan secantik ini? Aku nyaris kehilangan kata-kata. Malam itu, sepulang dari kedai teh, aku tidak langsung pulang ke rumah kontrakan. Aku duduk dulu di halte sambil menatap langit yang mulai gelap. Dada ini rasanya penuh. Ada sesuatu yang menghangat di dalam hati. Apakah ini pertanda baik? Aku mencoba tidak berharap terlalu banyak. Tapi caranya menatapku, caranya tersenyum, dan tawaran kerjanya terasa begitu tulus. Keesokan harinya, sesuai janjinya, Haruna mengirimkan pesan ke ponselku. Dia menjemputku dengan mobilnya dan mengantarku ke toko bunganya. Toko itu tidak besar, tapi sangat indah. Dipenuhi bunga mawar, lavender, sakura, dan tanaman kecil dalam pot. Wangi bunga memenuhi udara. "Kamu mulai kerja hari ini ya?" katanya. "Tenang saja, aku bantu ajari." Aku diberi seragam sederhana dan langsung mulai bekerja. Tugasku cukup ringan, menyiram tanaman, membersihkan pot, dan mengatur rak-rak. Tapi setiap kali aku bekerja, Haruna selalu mendekat. Kadang mengajakku ngobrol, kadang menawarkan teh, kadang hanya menatapku dan tersenyum. Aku mulai merasa nyaman. Terlalu nyaman, mungkin. Tapi aku tahu, sejak mobilnya mogok di pinggir jalan itu, hidupku berubah. Dan mungkin, tanpa kusadari, hati Haruna juga mulai berubah. Hari-hari setelah aku mulai bekerja di toko bunga milik Haruna berjalan begitu cepat. Aku bahkan tak menyangka kalau setiap pagi aku mulai tersenyum saat membuka mata. Karena aku tahu hari itu aku akan bertemu dia. Toko bunganya bernama Hana no Kotoba, artinya, bahasa bunga. Letaknya tidak jauh dari taman kota, dan cukup terkenal di kalangan ibu-ibu dan anak muda di Saitama. Aku mulai terbiasa menyiram bunga sambil mendengarkan alunan musik lembut dari radio toko. Kadang, saat tidak ada pelanggan, Haruna akan duduk di meja kasir sambil membaca buku, dan aku mencuri-curi pandang. Entah sejak kapan, senyumnya mulai menghantui pikiranku. Cara dia menyapa dengan "Ohayo" di Kasan, setiap pagi membuat jantungku berdegup sedikit lebih kencang. Kadang, saat kami menyusun pot bunga bersama, tangannya tak sengaja menyentuh tanganku. Kami akan saling menatap sejenak, lalu tertawa canggung. Aku tahu perasaan ini pelan-pelan tumbuh.
Tapi aku juga tahu, aku hanyalah seorang TKI biasa. Sementara dia adalah janda muda pemilik toko bunga cantik di Jepang. Aku tak ingin berharap terlalu jauh. Tapi yang terjadi di hatiku, tak bisa kubohongi. Suatu sore, toko sedang sepi. Hujan rintik turun di luar, membuat suasana terasa syahdu. Aku baru saja menyusun rak tanaman kaktus kecil saat Haruna mendekat sambil membawa 2 cangkir teh hijau hangat. "Dika, kamu suka hujan?" tanyanya pelan sambil duduk di sampingku. Aku tersenyum, mengangguk. "Di kampung saya, kalau hujan biasanya kami ngopi bareng ibu, makan gorengan," jawabku sambil mengenang masa kecil di Brebes. Haruna tertawa kecil. "Kamu sangat mencintai ibumu ya?" Aku mengangguk cepat. Dia satu-satunya orang yang saya punya. Saat itu, entah kenapa, aku merasa Haruna memandangku berbeda. Ada sesuatu yang lembut dan hangat di matanya. Dia menatap keluar jendela lalu berkata, "Aku dulu sering menikmati hujan bareng suamiku. Sekarang, kalau hujan, aku biasanya sendirian." Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Aku tak bisa berkata apa-apa. Hanya bisa menatap tangannya yang menggenggam cangkir. "Tapi hari ini aku tidak sendiri," katanya lagi. Dia menoleh dan tersenyum padaku. Dadaku terasa penuh. Aku ingin berkata sesuatu, apapun, tapi lidahku keluh. Dalam diam itu, aku tahu, ada rasa yang mulai tumbuh dari kesepian yang sama. Sejak hari itu, hubungan kami terasa semakin dekat. Haruna mulai mengajakku ikut mengantar bunga ke rumah pelanggan. Di mobil, kami sering ngobrol tentang banyak hal. Tentang makanan Indonesia, tentang masa kecilku di Brebes, bahkan tentang cita-cita kecilku yang dulu ingin jadi guru. Haruna mendengarkan semuanya dengan tatapan lembut. Kadang dia tertawa geli kalau aku bercerita tentang keusilan teman-teman saat SD, atau tentang pengalaman lucu pertama kali nyasar di stasiun Tokyo. Suara tawanya itu seperti musik buatku. Seringkali aku berharap mobil tidak cepat sampai, agar percakapan itu bisa lebih lama. Pada suatu sore, kami mengantar bunga ke rumah nenek-nenek tua yang ulang tahun. Saat selesai, Haruna menggenggam tanganku tiba-tiba. "Dika," katanya pelan, "aku senang kamu ada di sini." Aku menatapnya, kaget sekaligus bingung. Tapi sebelum aku sempat menjawab, dia sudah melepaskan genggamannya dan kembali menyetir seperti biasa. Aku duduk di sampingnya, diam dengan dada berdebar. Haruna bukan hanya majikan bagiku. Dia lebih dari itu. Tapi aku takut berharap. Takut jika ternyata semua ini hanya keramahan semata. Namun, segala keraguan dalam diriku mulai perlahan runtuh ketika Haruna mengajakku makan malam di rumahnya. Bukan di restoran, bukan pula di kedai, tapi di rumahnya sendiri. "Aku masak sendiri," katanya. "Aku ingin kamu coba makanan Jepang yang kubuat." Sore itu aku datang dengan jantung yang seperti mau copot. Rumahnya tidak besar, tapi sangat rapi dan hangat. Dindingnya dipenuhi foto-foto tanaman dan bunga. Meja makannya sederhana, tapi ada banyak lauk khas Jepang. Miso soup, tempura sayur, dan semangkuk nasi. Aku duduk di seberang Haruna, mencoba menahan rasa gugup. Tapi dia terus tersenyum, membuat suasana tak seseram yang kubayangkan. Kami makan sambil ngobrol. Dia bercerita tentang pertama kali belajar memasak, tentang kenangan masa kecilnya bersama nenek, dan tentang suaminya yang dulu suka mie instan Jepang. Lalu tiba-tiba, saat aku sedang mengunyah tempura, dia berkata, "Dika, kamu tahu nggak? Sudah lama aku nggak merasa seperti ini." "Seperti apa?" tanyaku dengan mulut setengah penuh. Dia tertawa pelan, lalu menunduk. "Bahagia, tenang, nyaman." Aku terpaku. Lalu dia menatap mataku lama. "Dan mungkin, jatuh cinta." Dunia seolah berhenti. Untuk pertama kalinya, aku tak tahu harus berkata apa. Setelah malam itu, semuanya berubah. Tapi bukan jadi canggung, malah justru jadi lebih hangat. Haruna tak lagi menyebutku karyawan. Dia menyebutku teman spesial. Bahkan kadang memanggilku Dika-chan,
dengan nada manja yang bikin jantungku jungkir balik. Kami mulai sering makan malam bersama, kadang nonton film di ruang tamunya, atau sekadar duduk di balkon sambil minum teh. Tapi aku juga tahu, hubungan ini tak semudah itu. Aku hanyalah seorang TKI. Visa kerjaku terbatas. Aku bukan warga Jepang, dan aku bahkan belum bisa bicara fasih. Haruna, kataku suatu malam. Apa kamu yakin sama aku? Dia menatapku, lalu menggenggam tanganku. Cinta nggak butuh paspor, Dika, katanya pelan. Yang kubutuhkan cuma hati yang jujur. Dan hatimu, sudah cukup membuatku percaya. Malam itu aku menangis. Di hadapan seorang janda muda Jepang yang pernah hancur karena kehilangan. Aku, seorang pria sederhana dari Brebes, diberi kesempatan mencintai dan dicintai. Aku tak tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Tapi malam itu, aku tahu satu hal pasti. Hidupku tidak akan pernah sama lagi sejak aku menolong mobil yang mogok di pinggir jalan itu. Hari-hari setelah pengakuan cinta itu jadi terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk dipercaya. Rasanya seperti sedang hidup di drama Jepang yang biasa aku tonton lewat HP tua di asrama dulu. Haruna memperlakukanku dengan sangat lembut. Setiap pagi dia menyiapkan bekal makan siang bukan cuma untuk dirinya sendiri, tapi juga untukku. Bento dengan hiasan telur mata sapi berbentuk hati, nasi kepal lucu, dan sayuran yang ditata rapi. Aku latihan semalam buat bikin bentuk ini, katanya sambil tertawa kecil. Aku cuma bisa senyum-senyum malu, apalagi ketika dia menyuapi aku sepotong kecil tamagoyaki dan berkata, "Enak enggak, Dikacen?" Dalam hati aku benar-benar merasa seperti lelaki paling beruntung di dunia. Tapi bukan cuma soal makanan, cara dia menatapku, menyebut namaku dengan penuh kelembutan, dan bagaimana dia selalu memperhatikan hal-hal kecil seperti cara jalanku atau berapa kali aku menguap di sore hari. Semua itu bikin aku merasa benar-benar dicintai. Dan untuk pertama kalinya sejak aku meninggalkan kampung halamanku di Brebes, aku merasa seperti punya rumah lagi. Rumah yang bukan cuma berupa bangunan, tapi berupa hati seseorang. Tapi seperti langit yang tak selamanya cerah, hubungan kami pun mulai diuji. Semua bermula ketika seorang pelanggan tetap, seorang pria Jepang berumur sekitar 40-an dengan jas rapi dan mobil mewah, datang ke toko. Aku melihat ekspresi Haruna berubah saat pria itu masuk. Wajahnya kaku, senyumnya hanya formal, tidak seperti biasanya. Setelah pria itu pergi, aku memberanikan diri bertanya, "Siapa dia?" Haruna menghela napas pelan. "Mantan saudara ipar. Kakak dari suamiku yang dulu," katanya dengan nada berat. Aku mengangguk, berusaha mengerti. Tapi beberapa hari setelah itu, pria itu datang lagi. Kali ini dia tidak hanya membeli bunga, tapi juga sempat berbincang cukup lama dengan Haruna. Aku melihat dari kejauhan, dan meskipun mereka tidak bertengkar, wajah Haruna tampak tegang. Setelah pria itu pergi, Haruna menghampiriku dan berkata, "Dia tahu tentang kita. Dia tidak suka." Aku tidak terlalu kaget, tapi rasanya seperti ditampar. Dia bilang aku mempermalukan keluarga mantan suamiku. Katanya aku jatuh cinta pada buruh asing. Pada TKI. Kalimat itu menusukku lebih dalam dari yang kupikirkan. Aku tahu perbedaan status kami bisa jadi masalah. Tapi aku tidak menyangka akan mendengar kata-kata seperti itu. Sejak insiden itu, aku mulai menjaga jarak. Bukan karena aku tak mencintainya lagi, tapi karena aku tak ingin jadi beban. Aku mulai pulang lebih cepat, menghindari waktu makan malam di rumah Haruna, dan kembali ke kamar kecilku di apartemen murah pinggiran kota. Haruna sempat menanyakan sikapku yang berubah, tapi aku hanya tersenyum dan berkata, "Aku cuma nggak enak, ganggu terus." Tapi malam itu, saat aku duduk sendiri menatap plafon kamar, pintu kamar tiba-tiba diketuk. Suaranya pelan, tapi aku tahu itu Haruna. Saat aku buka pintu, dia berdiri di sana dengan wajah bingung dan mata sembab. "Dika, kenapa kamu menjauh?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku menatapnya lama. Ingin jujur, tapi juga takut menyakitinya. Karena aku cuma buruh, Haruna. Aku cuma orang asing.
Dan aku nggak mau kamu malu karena aku, kataku pelan. Haruna memelukku saat itu juga. Biar dunia menganggapmu siapapun, di mataku kamu laki-laki paling tulus yang pernah ada. Aku jatuh cinta bukan sama pekerjaanmu, tapi hatimu, bisiknya sambil menggenggam kerah bajuku erat. Saat itu aku tak bisa menahan air mata. Di pelukannya, aku merasa diterima. Benar-benar diterima, tanpa syarat. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Haruna membuat keputusan besar. Dia mengajak aku mendaftar sekolah bahasa Jepang malam hari. Kalau kamu tinggal lebih lama di Jepang, kamu butuh bisa bicara lancar, katanya sambil tersenyum. Kami belajar bersama, dia membantu mengulang kosakata, aku berusaha menghafal huruf-huruf hiragana dan katakana yang rasanya seperti menggambar. Tapi semua terasa menyenangkan karena ada dia di sampingku. Bahkan di sela-sela belajar, dia kadang mengeluh lucu. Kamu pintar ya, padahal aku kira kamu bakal nyerah. Aku hanya bisa tertawa. Ternyata, cinta bisa jadi motivasi yang paling kuat untuk belajar apapun. Di sela malam belajar kami, Haruna juga mulai membicarakan masa depan. Kamu pernah kepikiran buka usaha sendiri nggak? Tanyanya tiba-tiba. Aku mengangguk pelan, tapi tidak terlalu yakin. Kalau suatu hari kamu mau buka toko sendiri, aku akan bantu, katanya dengan mata berbinar. Mungkin, toko bunga cabang baru. Hana no Kotoba, Indonesia. Kami tertawa bersama, tapi dalam hati aku merasa, mimpi itu mungkin tidak lagi sekadar mimpi. Jika ada dia bersamaku, apapun terasa mungkin. Lalu tibalah satu malam yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Kami baru pulang dari menghadiri festival bunga di kota sebelah. Haruna tampak begitu cantik dengan yukata berwarna pastel. Rambutnya digulung ke atas, dan senyum tak pernah lepas dari wajahnya sepanjang malam. Di bawah langit malam penuh kembang api, kami berdiri di jembatan kecil sambil menatap sungai. Tanganku menggenggam tangannya. Aku ingin mengatakan sesuatu. Sesuatu yang sudah lama ada di dada tapi belum pernah benar-benar terucap. Haruna, bisikku. Dia menoleh, matanya membalas tatapanku penuh harap. Aku nggak bisa bayangin hidup di Jepang kalau bukan sama kamu. Dia tersenyum. Aku juga. Aku menghela napas dalam-dalam, lalu memberanikan diri. Kalau suatu hari aku bisa ajak kamu ke Brebes, kamu mau ikut? Dia tertawa pelan, lalu mengangguk. Asal kita bareng, aku ikut ke ujung dunia pun mau. Saat itu juga aku menariknya ke pelukanku. Kembang api meledak di atas kami. Tapi yang terasa meledak lebih hebat adalah perasaan di dalam dadaku. Aku, seorang TKI dari Brebes, memeluk seorang janda muda Jepang yang kucintai, dan yang mencintaiku kembali. Dunia memang tak selalu adil, tapi malam itu, semesta seakan memberi restu pada kisah cinta kami yang sederhana namun penuh makna. 3 bulan setelah malam penuh kembang api dan pelukan itu, hidup kami berubah secara perlahan tapi pasti. Hubungan kami tak lagi hanya sekadar cinta yang diam-diam disimpan, tapi mulai kami jalani terbuka, jujur, dan saling menguatkan. Haruna mengenalkanku pada teman-teman dekatnya. Awalnya aku canggung, merasa minder karena mereka rata-rata orang Jepang yang berpendidikan tinggi dan terlihat modern. Tapi Haruna selalu menggandeng tanganku erat setiap kali aku mulai tertunduk. Dia lebih dari cukup untukku, katanya suatu malam setelah makan malam di restoran kecil bersama teman-temannya. Salah satu dari mereka, wanita parubaya bernama Keikosan, malah mendekatiku diam-diam dan berkata, Haruna lebih ceria sejak bersamamu. Terima kasih karena telah menjaganya. Mendengar itu aku hampir menangis. Aku sadar, cinta tak mengenal negara, tak mengenal status, bahkan tak peduli bahasa. Yang penting adalah bagaimana kita memperlakukan seseorang. Haruna, dalam kesederhanaannya yang hangat, selalu mengajarkanku arti rumah. Dan pelan-pelan, aku juga mulai percaya bahwa aku pantas bahagia, meskipun aku datang dari Brebes dan dia dari Tokyo. Suatu pagi yang cerah, Haruna tiba-tiba menyodorkan map kecil berisi dokumen. Dika, kamu ingat waktu kamu bilang mau buka usaha sendiri? Aku mengangguk pelan,
Masih setengah mengantuk karena belum minum kopi. Ini semua proposalnya. Aku bantuin semalam. Kita bisa ajukan modal kecil-kecilan lewat program bantuan pemerintah lokal untuk penduduk asing, katanya sambil tersenyum bangga. Aku membuka dokumen itu dengan tangan gemetar. Semua lengkap, dari rencana bisnis, rincian alat, hingga jenis bunga yang akan jadi ciri khas toko kecil kami nanti. Aku hampir tidak percaya dia begitu serius membantu impianku. "Kamu bikin semua ini semalam?" tanyaku pelan. "Iya. Kamu tidur ngorok tadi malam," jawabnya sambil tertawa. Aku ikut tertawa, tapi di balik tawa itu, hatiku sesak penuh rasa syukur. Tidak semua orang diberi kesempatan dicintai oleh seseorang yang bukan hanya mau menemani, tapi juga ikut memperjuangkan. Haruna tidak hanya menjadi kekasih bagiku. Dia adalah pendorong, teman berjuang, bahkan guru hidup yang dengan sabar menuntunku menemukan diriku sendiri. Kami pun mulai membagi waktu untuk merintis bisnis kecil itu. Setiap sore sepulang dari toko utama milik Haruna, kami mencari lokasi potensial untuk toko cabang. Tidak harus besar, cukup kios kecil di pojok jalan, atau tempat sederhana dekat stasiun. Beberapa kali kami kehabisan tenaga sampai larut malam. Tapi anehnya, capek itu terasa manis. Di tengah perjalanan naik sepeda motor kecil milik Haruna, dia sering bersandar di punggungku dan berbisik, "Kalau nanti tokonya rame, kamu harus tetap jadi tukang angkut ya. Soalnya aku suka lihat kamu ngangkat karung tanah sambil berkeringat." Aku pura-pura manyun, tapi dalam hati meleleh. Cintanya bukan sekadar kata-kata, tapi ada dalam tiap hal kecil. Dalam caranya membenahi helmku, menyeka keringat di dahiku, dan dalam tatapannya yang penuh harap saat aku mencoba menjelaskan bunga lokal Indonesia yang bisa tumbuh di musim panas Jepang. Kami tertawa saat dia tak bisa mengucap kata kenanga, dan aku tak bisa mengingat nama Latin bunga, ajisai, dengan benar. Tapi dari kebodohan kecil itulah hubungan kami tumbuh makin kuat. Karena cinta yang dewasa ternyata bukan yang sempurna, tapi yang saling menerima kekurangan. Lalu datanglah hari yang paling tak terduga. Aku sedang menyapu depan toko ketika Haruna datang dengan wajah cerah. "Dika, lihat, ini surat dari pemerintah daerah," teriaknya sambil melambaikan amplop. Aku buru-buru menyambutnya. Di dalamnya, ada pemberitahuan bahwa proposal usaha kami disetujui. Mereka akan memberikan subsidi awal dan izin untuk membuka toko bunga cabang di kawasan Niigata tempat Haruna punya kerabat. Rasanya seperti mimpi. Aku menatap Haruna lama, lalu memeluknya erat di depan toko. "Mimpi kita mulai terwujud, Haruna," kataku pelan. Tapi kejutan belum selesai. Sore harinya, Haruna membawaku ke taman kecil di pinggir danau. Dia menyodorkan kotak kecil. Bukan cincin, bukan hadiah mahal. Tapi, secarik tiket pesawat dan surat pengajuan visa kerja tetap untukku. "Aku ingin kamu tinggal di sini selamanya. Nggak cuma sebagai buruh, tapi sebagai partner hidupku," katanya pelan. Aku menatapnya, lalu memeluknya lagi, lebih erat, lebih lama. Di bawah langit senja yang oranye, aku tahu, inilah awal kehidupan baruku. Sebagai seseorang yang dicintai, dihargai, dan diberi tempat. Beberapa bulan setelah itu, toko cabang pertama kami resmi dibuka. Dengan nama, Hana Dika Florist. Di papan depannya, terpajang dua bendera kecil, bendera Indonesia dan Jepang. Pelanggan pertama kami adalah seorang nenek yang datang membawa foto mendiang suaminya. Dia ingin bunga kenanga dan mawar putih. Saat aku menyerahkan rangkaian bunga itu padanya, dia berkata sambil tersenyum, "Kalian pasangan yang unik. Tapi bisa kulihat, cinta kalian nyata." Aku menunduk dalam. Dalam hati, aku berterima kasih pada semesta, pada mobil mogok yang membawa aku ke Haruna, pada keberanianku menolong tanpa pamrih, dan pada cinta yang tumbuh pelan tapi dalam. Haruna kini bukan lagi sekadar majikanku, bukan sekadar janda Jepang yang tampak dingin di awal. Dia adalah hidupku. Dan aku, TKI asal Brebes, kini tidak hanya bekerja di negeri orang, tapi telah menemukan rumah dan cinta sejati di antara bunga-bunga yang kami rawat bersama.
Kami bukan pasangan sempurna, tapi kisah kami adalah bukti bahwa cinta bisa tumbuh di tempat paling tak terduga. Bahkan di jalanan Tokyo, dari kap mesin yang rusak, dan senyum hangat seorang wanita yang akhirnya menjadi istriku.